Raksasa teknologi Amerika Serikat Alphabet mulai melirik pasar utang Jepang sebagai sumber pendanaan baru. Alphabet berencana menerbitkan obligasi yen perdana dalam skema multi-tranche atau beberapa tenor. Meski nilai pastinya belum diungkap, sumber internal menyebut total emisi diperkirakan mencapai ratusan miliar yen. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Induk perusahaan Google Alphabet berencana untuk menerbitkan obligasi berdenominasi yen untuk pertama kalinya guna menandai ambisi pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan. Langkah strategis ini menandai pergeseran pendanaan raksasa teknologi dunia yang kini semakin agresif memanfaatkan pasar utang global demi memenangkan perlombaan teknologi AI. Raksasa teknologi Amerika Serikat Alphabet mulai melirik pasar utang Jepang sebagai sumber pendanaan baru. Alphabet berencana menerbitkan obligasi yen perdana dalam skema multi-tranche atau beberapa tenor. Meski nilai pastinya belum diungkap, sumber internal menyebut total emisi diperkirakan mencapai ratusan miliar yen. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Alphabet dalam mengamankan likuiditas jangka panjang di tengah melonjaknya biaya pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Langkah Alphabet mencerminkan tren industri di mana belanja infrastruktur AI perusahaan teknologi besar diperkirakan menembus 700 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi 410 miliar dolar. Kondisi ini mendorong perusahaan sekelas Alphabet yang selama ini mengandalkan arus kas internal mulai aktif memanfaatkan instrumen utang. Selain Alphabet, Amazon juga dikabarkan tengah menyiapkan penerbitan obligasi dalam denominasi Franc Swiss untuk tujuan serupa. Dalam dokumen rencana penerbitan, obligasi yen Alphabet akan ditawarkan dalam berbagai tenor, mulai dari jangka pendek 3 tahun hingga jangka panjang mencapai 40 tahun. Untuk memuluskan transaksi ini, Alphabet telah menunjuk Mizuho, Bank of America, serta Morgan Stanley sebagai penjamin emisi dan pengatur transaksi. Adapun keputusan akhir mengenai jumlah seri yang diterbitkan akan bergantung pada respon investor serta dinamika pasar keuangan global dalam beberapa waktu ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa migas Saudi Aramco mengumumkan kinerja keuangan impresif dengan perolehan laba bersih mencapai 32,5 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama 2026. Meski eskalasi konflik di Timur Tengah memicu blokade Selat Hormuz, Aramco berhasil menjaga stabilitas pasokan energi dunia melalui pengalihan distribusi ke jalur pipa strategis di Laut Merah. Ketahanan operasional menjadi kunci bagi Saudi Aramco dalam menghadapi krisis energi global. Perusahaan milik Kerajaan Arab Saudi ini mencatat lonjakan laba bersih hingga 25% menjadi 32,5 miliar dolar Amerika Serikat atau ekuivalen 565 triliun rupiah. Perolehan ini didorong oleh nilai penjualan minyak yang naik 11,4% menjadi 115,49 miliar dolar melampaui konsensus pasar di tengah melambungnya harga komoditas energi dunia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah taktis manajemen dalam menyikapi blokade Selat Hormuz oleh Iran. CEO Saudi Aramco Amin Nasser mengungkapkan perusahaan kini memaksimalkan aliran minyak dari pusat produksi wilayah timur menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Jalur pipa timur barat yang berkapasitas 7 juta barel per hari tersebut beroperasi penuh guna meredam guncangan energi global serta memastikan pengiriman kepada pelanggan tetap berjalan meski akses pengiriman utama terganggu. Guna memastikan infrastruktur di tengah lingkungan geopolitik yang kompleks, Aramco telah merealisasikan belanja modal atau CAPEX sebesar 12,1 miliar dolar pada kuartal pertama ini. Untuk sepanjang tahun 2026, perusahaan proyeksikan total belanja modal berada di kisaran 50 hingga 55 miliar dolar. Langkah agresif ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keandalan operasional serta memperkuat peran Arab Saudi sebagai penopang utama kebutuhan energi internasional di tengah ketidakpastian global. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen mobil listrik asal China BYD bersiap untuk meluncurkan generasi terbaru SUV listrik ATO 3, di mana model ini mendapatkan penyegaran desain dan peningkatan fitur teknologi. Kehadiran ATO 3 atau ATO 3 terbaru juga dikabarkan akan masuk ke pasar Indonesia dalam waktu dekat. BYD tengah menyiapkan peluncuran ATO 3 versi terbaru di pasar Cina. Model facelift ini mendapatkan sejumlah perubahan pada bagian eksterior agar tampil lebih modern dan futuristik.
Bagian depan menggunakan desain lampu LED baru dengan tampilan lebih tajam, sementara bumper dan velg juga mendapatkan penyegaran. Kebaruan ini menjadi bagian dari strategi BYD mempertahankan dominasi di pasar SUV listrik global. Masuk ke dalam kabin BYD Atto 3 terbaru mendapatkan peningkatan fitur dan kualitas interior. Layar infotainment rotatable berukuran lebih besar tetap menjadi ciri khas utama model ini. Selain itu, BYD menambahkan sistem bantuan mengemudi Guards IC serta fitur ADAS yang lebih lengkap untuk meningkatkan keselamatan. Teknologi OTA atau Over the Air Update juga memungkinkan sistem mobil diperbarui secara online. Atto 3 terbaru masih mengandalkan Blade Battery dengan platform platform 3.0 milik BYD. SUV listrik ini diprediksi memiliki jarak tempuh hingga 500 km dalam sekali pengisian daya. Sistem fast charging juga ditingkatkan agar proses pengisian baterai menjadi lebih cepat dan efisien. Kombinasi efisiensi dan fitur canggih menjadikan model ini kompetitif di segmen SUV listrik menengah. Kehadiran Atto 3 terbaru di Indonesia dinilai hanya tinggal menunggu waktu. Sebelumnya, BYD sudah memasarkan Atto 3 di Indonesia dan mendapatkan respon positif dari konsumen. Selain itu, BYD juga tengah menyiapkan produksi mobil listrik di Indonesia mulai 2026 untuk memperkuat pasar domestik. Dengan persaingan mobil listriknya semakin ketat, Atto 3 facelift diprediksi akan menjadi salah satu model andalan BYD di Asia Tenggara. Sebagai sumber IDX Channel. Perusahaan teknologi otomatisasi industri Cognex resmi meluncurkan sistem visi berbasis kecerdasan buatan atau AI terbaru. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan inspeksi pada robot industri. Kehadiran sistem baru ini menandai percepatan adopsi AI dalam industri manufaktur global. Cognex meluncurkan Insight 3900 Vision System sebagai sistem visi terbaru berbasis AI untuk kebutuhan robotika dan otomatisasi industri. Sistem ini menggabungkan Edge AI, Advanced AI, dan tools berbasis role-based vision dalam satu perangkat terintegrasi. Teknologi tersebut memungkinkan proses inspeksi berjalan secara real-time dengan kecepatan produksi tinggi tanpa membutuhkan komputer eksternal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Cognex memperkuat pasar mesin vision berbasis AI. Insight 3900 menggunakan platform Qualcomm Dragonwing yang dirancang khusus untuk memprosesor AI di edge computing. Dengan dukungan prosesor AI khusus, sistem ini diklaim mampu menjalankan inspeksi hingga 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Sistem juga mendukung resolusi gambar hingga 25 megapiksel untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan produk. Teknologi ini menargetkan industri otomotif, elektronik, kemasan, dan barang konsumsi. Salah satu keunggulan utama sistem baru ini adalah kemampuan beroperasi tanpa PC eksternal. Sistem memiliki dual Ethernet yang memungkinkan koneksi langsung ke robot PLC dan sistem enterprise industri. Hal ini membuat proses implementasi menjadi lebih sederhana dan efisien di lingkungan pabrik. Selain itu, pengguna dapat mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan sistem otomatisasi. Cognex menilai penggunaan AI dalam mesin vision akan menjadi kunci penting industri manufaktur masa depan. Berdasarkan riset terbaru perusahaan, banyak produsen global kini menuntut sistem visi yang tidak hanya cepat namun juga mudah digunakan. Kedepan, teknologi AI diprediksi akan semakin terintegrasi dalam robot industri untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Industri otomatisasi global pun diperkirakan akan tumbuh pesat seiring meningkatnya kebutuhan smart factory berbasis AI. Berbagai sumber IDX Channel.